Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan dan mempersiapkan buku mata pelajarannya. Jangan lupa untuk presensi dan renungan hariannya juga. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Ya, di subtema 3. Anak-anak bisa buka bukunya, kita mau sama-sama belajar untuk bahasa Indonesianya di halaman sebelum halaman 52, 51 ya, yang ini ya. Oke, di sini kita akan membahas lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, sebelumnya, Bu Fani akan kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, nanti dibagi beberapa bagian. Yang kedua, membuat ringkasan dari teks lisan. Ya, kita mulai ya belajar hari ini. Siapkan bukunya, peralatannya, alat tulisnya, dan fokus untuk belajar. Oke, Bu Fani mulai. Nah, pertama Bu Fani akan kasih tahu teks lisan itu seperti apa. Teks lisan adalah suatu teks yang dibacakan secara langsung. Jadi teks itu bersuara ya. Jadi bacaan itu mengeluarkan suara. Jadi teks lisan teks yang pada umumnya dibacakan ya. Pada teks lisan memiliki juga gagasan pokok dan gagasan pendukung dan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak itu apa? Mendengarkan teksnya yang dibacakan. Nah, anak-anak nanti dapat mengetahui mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Nah, Bu Fani langsung saja kita mulai ya. Oke. Nah, di sini Bu Fani punya teks nih di slide-nya Bu Fani. Nah, Bu Fani akan bacakan ya. Liburan tahun lalu, aku dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di Lampung. Ketika kami sampai di rumah nenek menyambut kami dengan makanan khas dari Lampung. Namanya adalah seruit. Makanan ini terbuat dari ikan dengan sambal terasi. Semua keluarga berkumpul untuk silaturahmi sambil menyantap seruit bersama-sama. Tradisi nyeruit inilah yang selalu aku rindukan. Nah, di slide gagasan utamanya itu sudah digarisbawahi Bu Fani ya. Kalimat utamanya tuh udah digarisbawahi Bu Fani. Liburan tahun lalu, aku dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di Lampung. Nah, itu menceritakan tentang liburannya yang dulu tahun lalu ke Lampung ke rumah neneknya. Lalu di teks selanjutnya ada kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya selesai kalimat utamanya tadi ya. Dari liburan tahun lalu aku dan keluarga berkunjung ke rumah nenek, selanjutnya sudah dijelaskan, oh, di rumah nenek aku disambut dengan makanan khas Lampung ya, namanya seruit. Makanannya terbuat dari ikan dan sambal terasi, dan keluarga berkumpul silaturahmi. Dan tradisi nyeruit ini adalah yang dia rindukan saat liburan ke rumah nenek. Seperti itu ya anak-anak ya. Cukup jelas ya. Oke, kalau gitu Bu Fani mulai nih selanjutnya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Carilah, anak-anak cari ya. Mendengarkan, cari, catat jawabannya. Ya, gagasan pokok dan pendukung dalam teks yang Bu Fani akan bacakan setelah ini ya. Cari informasi penting serta gagasan pokok dan gagasan pendukung yang Bu Fani bacakan habis ini ya. Sudah siap? Oke, Bu Fani akan bacakan ya.
Selain Bu Fani bacakan, anak-anak juga bisa menyimak tulisannya yang ada di layarnya. Ya. Bermain petak umpet. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Permainan ini memerlukan kaleng dan yang diisi oleh beberapa batu kerikil. Banyaknya kerikil disesuaikan dengan jumlah permain. Kelereng tersebut nantinya akan diletakkan di dalam lingkaran sebagai penanda tempat hinggap. Selain itu, kelereng juga bisa diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, dan tembok. Sebelum permainan dimulai, semua pemain melakukan hompimpa dan suten atau sweet ya. Pemain yang kalah hompimpa dan suten akan menjadi penjaga. Selama penjaga memasukkan batu kerikil ke dalam kelereng, pemain yang lain segera bersembunyi. Untuk masuk semua ke dalam kelereng, penjaga segera mencari pemain yang bersembunyi. Penjaga mencari pemain yang bersembunyi dengan hati-hati. Jika penjaga menemukan pemain, ia harus memanggil nama pemain tersebut. Kemudian berlari menuju tempat hinggap. Jika penjaga lebih dulu sampai ke tempat hinggap, pemain yang ditemukan akan menjadi tawanannya. Namun, jika pemain yang bersembunyi lebih dulu sampai ke tempat hinggap, ia pun harus menumpahkan kerikil dari dalam kaleng. Penjaga pun harus mengisi kaleng tersebut dengan kerikil yang berserakan. Pemain yang belum ketahuan kembali bersembunyi lagi. Demikian terusnya sampai semua pemain ditemukan oleh penjaga. Penjaga berikutnya adalah pemain yang pertama kali ditemukan oleh penjaga sebelumnya. Permainan petak umpet memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kejujuran. Saat melakukan hompimpa dan suten, waspada saat menjadi penjaga. Tidak mudah putus asa untuk mencari pemain yang bersembunyi dan menjaga kesehatan karena permainan ini menggunakan energi yang baik untuk lari dan berkonsentrasi mencari teman. Nah, menurut anak-anak, mana nih yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Coba anak-anak pilih juga ya. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari Bu Fani adalah permainan tradisional petak umpet. Ya. Dan untuk gagasan pendukungnya, cara memainkan permainan petak umpet yang mempunyai juga nilai-nilai luhur dan membuat kita senang ya. Jadi gagasan pendukungnya cara memainkan permainan petak umpet yang terdapat nilai luhur ya, bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kita bahagia. Kalau permainkan kita bahagia ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke paragraf 2 ya. Oke, kita lanjut ke teks lisan yang ketiga ini ya. Tapi sebelumnya ini tidak perlu di teks yang ketiga. Di teks yang ketiga ini tugas anak-anak adalah mendengarkan teks lisannya, lalu mencatat ringkasannya, membuat ringkasan per paragrafnya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 isinya apa, dan paragraf 3 bercerita tentang apa. Ya, anak-anak mencari ringkasan dari bacaan lisan ini ya. Nah, judulnya membuat clipping bersama. Ya, yuk kita simak ya. Membuat clipping bersama. Pada hari Minggu, Udin hendak belajar kelompok bersama teman-temannya.
Anggota kelompok Udin adalah Jonas, Siti, Mutiara, dan Lani. Mereka diberi tugas kelompok membuat clipping tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia. Pada hari sebelumnya, Siti menawarkan untuk belajar kelompok di rumahnya pada pukul 9 pagi. Jonas meminta izin tidak bisa datang tepat waktu. Jonas mengatakan bahwa ia harus ke gereja untuk beribadah terlebih dahulu. Udin, Siti, dan Lani pun mengizinkan Jonas. Mereka menghargai Jonas yang beragama Kristen. Saat di rumah Siti, Udin sebagai ketua kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Siti bertugas mencari gambar dan informasi tentang rumah adat daerah. Mutiara bertugas mencari gambar dan informasi tentang pakaian adat. Mutiara bertugas untuk mencari gambar dan informasi tentang makanan khas daerah. Udin bertugas mencari gambar dan informasi tentang senjata khas daerah. Udin juga sudah menyiapkan tugas untuk Jonas yang datang setelah beribadah. Jonas baru bisa datang di rumah Siti pukul 11. Saat itu clipping yang dibuat sudah hampir selesai. Jonas meminta maaf kepada teman-temannya karena datang terlambat. Semua teman-temannya pun memaafkan Jonas. Jonas segera membantu teman-temannya menyelesaikan clipping. Kemudian, Udin menjelaskan tugas Jonas, yaitu menyajikan dan menjelaskan isi clipping yang dibuat oleh kelompoknya. Jonas segera mempelajari materi tentang keberagaman sosial dan budaya Indonesia yang sudah mereka buat agar lancar sampai menyajikan isi clipping di depan kelas. Ya, ini bacaan membuat clipping bersama. Coba anak-anak pikirkan dahulu, paragraf 1 tadi bercerita tentang apa? Paragraf 2 berisi tentang apa? Dan paragraf 3 menceritakan tentang apa juga? Ya, coba ditulis dulu di buku ya. Oke, kalau sudah menulis, anak-anak, ini adalah ringkasan membuat clipping bersama tadi. Bu Fani sudah buatkan ringkasannya dari 3 paragraf tersebut. Paragraf 1, Bu Fani menilai bahwa paragraf 1 menceritakan tentang di sebuah kelompok yang mau saling menghargai satu sama lain walaupun saling memiliki perbedaan. Itu di paragraf 1. Lalu untuk paragraf kedua ya anak-anak, bekerja sama dengan berbagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, diceritakan tadi ya, si Udin yang sebagai ketua kelompok memberikan tugas, memberikan pembagian tugas yang rata kepada setiap anggota kelompoknya. Dan yang ketiga, paragraf terakhir, saling memaafkan dan saling mengerti juga, kompak ya. Mereka walaupun Jonas terlambat tetap dibantu untuk mempelajari clippingnya, tetap dijelaskan, Jonas juga tetap mempelajari. Jonas juga nggak lupa untuk bilang maaf kepada teman-temannya yang sudah menunggunya. Ya, oke, kalau ini ringkasan dari Bu Fani. Kalau ringkasan anak-anak gimana ya di rumah? Pasti macam-macam ya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan bacaan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, kalau mau ditanyakan silakan hubungi ya Bu Fani, boleh, ataupun chat di Classroom atau wali kelas ya. Nah, kita sudah belajar untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk tes lisannya ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugas hari ini, tugas bahasa Indonesia di lembar tugasnya. Bu Fani tunggu hasil pekerjaannya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.